Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu Wakasek Kurikulum, yang saya hormati seluruh Bapak Ibu Guru di SMK Negeri 1 Siteluari. Sebelum saya memulai presentasi saya, sosialisasi deseminasi tentang budaya positif di sekolah, terimalah salam saya dari bahasa daerah kita, Yahoo. Baik Bapak Ibu, hari ini saya akan melakukan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di lingkungan sekolah kepada guru-guru di SMK Negeri 1 Siteluari. Kita akan bahas apa itu budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan juga bertanggung jawab. Jadi budaya positif ini peran kita sebagai guru adalah menjadi teladan, menjadi contoh kepada siswa kita. Kita akan membahas tentang perubahan paradigma. Ya, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin ini dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Kita akan membahas apa itu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan di Indonesia mengatakan bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun, bukan menuntut Bapak Ibu, tapi menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, karena pada dasarnya anak-anak sudah terbiasa di rumah. Tapi kita menuntun agar ada perubahan untuk memperbaiki tingkah lakunya di dalam hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Baik Bapak Ibu, sebelumnya kita akan membahas bagaimana kontrol diri, ya. Yang pertama, saya minta Bapak Ibu untuk membayangkan sesuatu yang paling berharga dalam hidup Bapak Ibu. Bisa keluarga, bisa pendidikan atau apapun. Ya, kalau Bapak Ibu sudah membayangkan apa yang menjadi sesuatu yang berharga dalam hidup Bapak Ibu, silakan digenggam di tangan. Ya, kalau Bapak Ibu sudah bayangkan, sudah menggenggamnya di tangan, saat saya katakan, Bapak Ibu tolong berikan kepada saya segala sesuatu yang berharga kepada Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu buka tidak tangannya? Tidak ya. Kalau saya bilang saya kasih uang, tapi Bapak Ibu berikan segala sesuatu yang berharga itu kepada saya, kira-kira Bapak Ibu buka atau tidak? Tidak ya. Oke. Ini adalah masalah ilusi kontrol. Ini yang sering dialami oleh Bapak Ibu guru. Kita akan bahas. Ya, menurut Bapak Ibu yang memegang kontrol itu siapa? Diri sendiri. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Kita akan membahas tentang perubahan paradigma teori kontrol. Kita akan membahas ternyata kalau teori kontrol yang kita pahami selama ini itu hanya sekedar ilusi. Bapak Ibu guru mengatakan, saat kita mengatakan kepada anak-anak, kalau kamu terlambat, kamu akan dihukum. Maka anak-anak akan berusaha tidak terlambat. Seolah-olah kita sudah mengontrol peserta didik, kita sudah mengontrol murid. Ternyata tidak, itu hanya ilusi. Itu semua tergantung kepada dirinya sendiri. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya, karena kita tidak tahu di luar sana apakah dia juga tidak terlambat dalam kegiatan-kegiatan. Atau kita katakan di dalam kelas. Di dalam kelas aturannya tidak boleh berlari, karena akan mengakibatkan kecelakaan atau tabrakan, kan bisa seperti itu. Oke, di sekolah dia tidak berlari. Apakah kita bisa menjamin di rumah dia tidak akan berlari? Tidak. Jadi sebenarnya yang kita lakukan itu selama ini hanya ilusi.
Ya, hanya ilusi guru saja. Ilusi guru mengatakan bahwa guru itu mampu mengontrol murid. Ilusi guru mengatakan bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Karena guru itu salah satu perannya, peran kontrolnya itu membuat merasa bersalah. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Artinya kita berikan mereka motivasi, penguatan, kita anggap itu sangat bermanfaat pada mereka. Padahal kita tidak tahu apakah di luar dari sekolah mereka lakukan itu atau tidak. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, itu hanya ilusi sebenarnya. Itu bukan berarti kita sebagai guru itu benar-benar sudah mengontrol anak-anak. Karena kontrol itu kembali kepada diri sendiri, Bapak Ibu. Kemudian kita akan membahas, ini dia, perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu sendiri? Kalau kita lihat di stimulus respon ini, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi selama ini kita lakukan itu adalah stimulus respon. Ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Baik itu dengan cara paksaan, dengan cara penguatan, harapannya mereka bisa mengerti, mereka bisa mengikuti apa yang kita mau. Padahal seharusnya sebagai seorang guru, kita harusnya ikuti teori kontrol. Artinya, kita berusaha menjadi orang lain supaya kita tahu apa yang menjadi pandangan mereka. Tuh, seperti itu dia contohnya Bapak Ibu. Kemudian kita akan membahas budaya positif di sekolah itu dikaitkan dengan yang namanya disiplin. Ya, dimanapun itu, disiplin ini identik dengan budaya positif dan aturan-aturan di sekolah. Kita akan bahas apa itu disiplin. Disiplin ini berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Artinya disiplin di sini lebih kepada paksaan, bukan kesadaran. Ya, lebih kepada paksaan, karena biasanya kalau ada disiplin, ada aturan, berarti ada sanksi. Sehingga itu mereka lakukan bukan karena mereka sadar bahwa mereka harus melakukan itu, tapi mereka takut untuk mendapatkan sanksi atau punishment. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri. Ini yang perlu kita pahami. Ternyata disiplin itu adalah seharusnya kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Sebagai contoh kita sebagai guru Bapak Ibu, apakah kita datang ke sekolah tepat waktu itu karena takut dimarahi kepala sekolah, karena takut ditegur, atau karena kita tahu itu adalah kewajiban kita? Kan begitu. Jadi disiplin yang sebenarnya adalah karena kita sadar bahwa ke sekolah itu, datang tepat waktu itu adalah memang kewajiban kita. Yang seharusnya ada adalah kesadaran. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai dengan maksud dari nilai-nilai yang kita hargai. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan. Ya, contohnya kita akan hubungkan dengan kurikulum yang saat ini kita laksanakan, yaitu kurikulum Merdeka. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6, ya. Ada 6 nilai. Yang pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Ketiga bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima bergotong royong. Dan terakhir adalah kreatif. Inilah dasar kenapa pemerintah saat ini memperlakukan kurikulum Merdeka. Ya, karena ingin meningkatkan nilai-nilai kebajikan dalam diri anak Indonesia. Oke, kita akan membahas tentang teori motivasi perilaku manusia. Jadi setiap motivasi, setiap perilaku manusia itu pasti ada 2 faktor, ya, faktor eksternal
dan faktor internal. Kalau eksternal itu dari luar dan internal itu dari dalam diri. Kalau motivasi dari eksternal kita bisa lihat biasanya orang memiliki perilaku mengikuti disiplin itu adalah yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, artinya dalam pikiran mereka mengatakan kalau saya terlambat apa yang akan terjadi sama saya. Jadi itu faktor eksternal ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi dengan pertanyaan apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Contoh Bapak Ibu, saat ada anak-anak yang mungkin dia selalu rajin atau dia selalu menjawab pertanyaan, pasti kita memberikan reward, hadiah. Jadi dia selalu berharap itu adanya hadiah, adanya reward. Ya, sementara seharusnya teori motivasi perilaku manusia itu harus dominan pada motivasi internal, yaitu tujuan. Ya, saya ingin dihargai sebagai seorang guru, maka saya harus menjadi teladan. Bukan saya harus menjadi teladan supaya saya mendapatkan reward dari kepala sekolah, atau saya rajin ke sekolah supaya saya mendapatkan jam belajar yang banyak dari bapak kepala sekolah. Contohnya seperti itu, bukan itu. Tapi saya ingin orang menghargai saya, karena harga diri kita adalah tergantung diri kita sendiri. Oke. Di dalam hidup ini kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ya, yang pertama adalah cinta kasih. Jadi kalau kita lihat anak-anak, kita harus pahami sebenarnya apa yang dia butuhkan. Cinta kasihkah, penguasaankah, kesenangankah, kebebasankah, ya, atau apa yang ada di dalam dirinya. Kita harus pahami. Kalau anak-anak malas ke sekolah, kira-kira kebutuhan dasarnya itu apa? Maka kita harus tanya kepada anak-anak. Contoh, kenapa kamu tidak ke sekolah? Karena Bu, saya ditahan orang tua saya untuk bekerja. Berarti kebutuhan dasarnya itu adalah makanan. Kayak gitu, berarti kebutuhan. Di tengah ini adalah kebutuhan. Ya, kebutuhan kehidupan sehari-hari. Ya, kemudian kalau kita lihat anak-anak, dia mungkin merasa bosan di dalam kelas, dia tidak mau mencatat atau dia tidak mau mengerjakan tugas. Coba kita tanya, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas atau kenapa kamu tidak mencatat? Dia pasti akan bilang, saya bosan Ibu. Berarti kalau anak bosan, dia butuh apa? Dia butuh kesenangan. Kan seperti itu. Jadi kita harus tahu kebutuhan anak-anak itu apa. Saya kasih ilustrasi. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Dan menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Itu tadi yang saya bilang. Apa yang akan kita lakukan? Ya, berarti kita harus identifikasi dulu masalahnya apa. Berarti yang kita lakukan adalah kita akan panggil anak yang bernama Agus. Kita tanya, ya, setelah kita panggil dia, kita tanya, kenapa kamu lakukan itu? Ya, bisa saja jawabannya, ya Ibu, karena saya senang saja mengganggu, usir. Atau dia butuh pengakuan bahwa dia itu lebih hebat dari teman-temannya. Berarti dia itu haus akan penguasaan. Tapi kalau dia bilang, iya Ibu, karena saya tidak punya uang, di rumah saya lapar, saya belum makan, saya tidak punya uang untuk jajan, berarti kebutuhan dasarnya itu adalah kebutuhan hidup sehari-hari terkait dengan makanan, seperti itu. Oke, kita lanjut. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Karena banyak anak-anak sekarang, apalagi di usia-usia SMA, SMK itu kan masa puber, butuh cinta dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat
karena temannya tak jadi takut dan menuruti keinginannya. Kebutuhannya adalah penguasaan. Dia ingin diakui bahwa dia itu hebat. Kemudian apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawa bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan. Dia ingin bebas memakan apa yang mau dia makan. Selanjutnya, apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, dia itu butuh kesenangan. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan. Sebagai seorang guru, kita memiliki 5 posisi kontrol guru: penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Jadi kita harus tahu sebenarnya tingkatan kita di mana. Apakah sebagai penghukum? Ya, kalau penghukum itu apapun kesalahan kita langsung kasih hukuman, kita kasih punishment sama mereka. Kemudian apakah pembuat merasa bersalah? Kalau pembuat merasa bersalah seperti ini, kamu tahu nggak, ibu itu capek. Kalau kamu tidak kerjakan itu, saya nanti yang ditegur kepala sekolah. Itu membuat merasa bersalah. Ya, kalau sebagai teman, ini harus sebenarnya coba kita hindari ya. Penghukum, pembuat merasa bersalah, dan teman ini coba kita hindari. Kenapa saya bilang begitu? Kalau sebagai teman, kebanyakan anak-anak jadi remeh kepada kita. Karena kita cara bicara kan santai, jadi mereka juga pasti akan menanggapinya santai. Contoh, ayolah kamu kerjakan. Kalau nggak kamu kerjakan loh, nanti saya dimarahi. Itu kan kita sepertinya tidak ada penegasan bahwa kita ini seorang guru yang memiliki power ya untuk menguasai mereka. Atau sebagai pemantau, hanya melihat saja. Ya, artinya melihat, oh sudah sejauh itu, tapi tidak ada tindakan lebih. Atau yang sebaiknya itu adalah manajer. Jadi kalau kita sebagai manajer Bapak Ibu, kita akan berusaha untuk melihat, mengetahui apa alasan anak tersebut melakukannya, kemudian apa yang harus dilakukan. Jadi artinya ikut menaati. Nanti kita akan membahas tentang penyelesaian masalah dengan restitusi, segitiga restitusi. Ini dia. Kita bisa lihat contohnya Bapak Ibu. Kalau kita ini dikasih contoh, pernyataannya seperti, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu artinya kita sedang membuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu kita menghukum dengan perkataannya. Kemudian ayolah lakukan demi ibu atau bapak, itu bahasa sebagai teman. Terus kita bertanya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu hanya sebagai pemantau. Tapi kalau sebagai manajer, kita tanya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Seperti itu. Karena kan anak yang mampu mengontrol dirinya sendiri. Ya. Kemudian, ini dia. Untuk memperlakukan budaya positif, kita memerlukan lingkungan yang positif. Ya, kita ingin segala sesuatu yang positif, berarti lingkungannya harus positif. Kemudian yang kedua, setelah kita memberikan lingkungan yang positif, mari kita buat keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas ini adalah di mana anak-anak berembuk apa yang mau mereka laksanakan di dalam kelas, apa yang boleh atau apa yang tidak. Kemudian keyakinan kelas inilah yang nantinya menjadi peraturan kelas. Maka kita akan balik Bapak Ibu. Dulu seharusnya seperti itu, tapi kita akan berubah. Peraturan kelas yang ada di tengah ini, peraturan kelas itu sifatnya punishment atau menghukum. Jadi untuk merubah dia menjadi budaya positif, peraturan kelas ini kita ubah dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dengan nilai-nilai kebajikan. Bukan tidak boleh merokok, tapi diubah dengan kata-kata nilai-nilai kebajikan. Itu kan kalau tidak boleh merokok berarti kan nilai kesehatan. Berarti jagalah kesehatan. Artinya mengubahnya dengan bahasa-bahasa yang positif. Ya. Kemudian setelah peraturan itu menjadi keyakinan kelas, maka kita akan menciptakan lingkungan yang positif. Setelah kita menciptakan lingkungan yang positif, karena kan kalau keyakinan kelas ini mereka akhirnya terbiasa untuk melakukannya. Setelah terjadinya keyakinan kelas ini, maka kita akan mendapatkan menciptakan lingkungan positif. Dari lingkungan positif ini
dia menjadi suatu kebiasaan, menjadi suatu budaya yang positif. Ini dia. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi menurut Goshen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Artinya itu baru dikatakan keyakinan saat itu berasal dari diri sendiri. Ya, itu yang kita sampaikan. Ini dia pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat, dan terakhir bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini dia, saya kasih contoh. Peraturan, kalau selama ini kita pakai peraturan, tapi untuk di sekolah kita sudah tidak bentuk punishment tapi konsekuensi sekarang, karena dia pakai poin. Ya, peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu aturan. Nanti kalau dikatakan selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti ada resikonya atau ada sanksinya. Kita akan berubah itu menjadi keyakinan kelas dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai apa yang didapat dari situ? Itu adalah nilai tanggung jawab. Jadi contohnya seperti itu Bapak Ibu. Ya, ini contoh membuat kesepakatan kelas. Kemarin saya sudah coba lakukan di kelas 12 asisten keperawatan. Jadi kalau kita lihat gambar yang di samping itu seperti sticky notes, itu adalah pendapat dari anak-anak. Jadi pendapat itu nanti kita rampung, kita buat kesepakatan kelas, jadi dengan bahasa yang lebih sederhana seperti di sini. Ya, ada komitmen, tanggung jawab, saling menghargai, jujur, peduli, seperti itu. Jadi kalau kesepakatan kelas ini dengan bahasa-bahasa yang lebih sederhana, Bapak Ibu. Oke, kita akan membahas tentang segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian memberikan penawaran bukan paksaan. Ini gambar segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi dalam segitiga restitusi ada 3 cara dalam penyelesaian masalah. Yang pertama adalah validasi tindakan. Ya. Kemudian yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita tadi sudah membuat kesepakatan kelas Bapak Ibu. Kemudian bahwa kalau menstabilkan identitas ini contoh, ada anak yang membuat kesalahan, maka kita tidak langsung memarahinya, tapi kita katakan wajar, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Nah, maka dengan bahasa itu kita sedang menstabilkan identitas. Ya, baru kita bertanya kira-kira apa yang terjadi. Jadi mereka bisa cerita. Jadi kalau kita langsung menyalahkan, percayalah mereka tidak akan jujur. Tapi pada saat kita memberikan mereka pernyataan bahwa biasa orang melakukan kesalahan, saya juga waktu dulu pernah melakukan kesalahan seperti itu. Itu namanya menstabilkan identitas. Setelah menstabilkan identitas, kita melakukan validasi tindakan yang salah. Artinya, kira-kira yang kamu lakukan salah atau tidak ya? Itu sudah benar tidak? Apa yang kamu lakukan? Ya, itu namanya validasi tindakan. Dan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Artinya kira-kira dari apa yang kamu lakukan, kesepakatan kelas apa yang sudah kamu langgar. Misalnya dia mengganggu temannya, ya kita tanya keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar, maka dia akan bilang yaitu saling menghargai. Kira-kira, nah itu lagi. Artinya jangan kita yang menentukan hukuman, biarkan mereka menentukan hukuman. Kita tanyakan kepada mereka, ya, kalau menurut kamu itu baik atau tidak? Kalau dia masih jawabnya
Tidak. Apa yang akan kamu lakukan? Saya akan minta maaf. Kemudian saya berjanji tidak akan mengulangi. Ya, artinya ada tindak lanjutnya. Itu dia sampai ke menanyakan keyakinan. Ini dia. Ini contoh kata-katanya Bapak Ibu. Ya, melestarikan identitas. Misalnya berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Atau kita bisa menyelesaikan ini. Seperti itu ya. Kemudian untuk validasi tindakan yang salah. Ini ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih dulu dari ini ya. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Artinya kita tidak langsung menuntut siswa atau menuduh siswa. Jadi kita harus melakukan pendekatan. Ya. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, atau apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, atau apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, dan terakhir, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi dia akan berpikir sendiri, dia memiliki keyakinan sendiri. Demikian Bapak Ibu. Saya yakin ini menjadi pertanyaan dalam diri kita. Setelah kita menerima, mengetahui bagaimana penerapan budaya positif di sekolah, kita tanyakan kepada diri kita, perasaan saya saat ini seperti apa? Apakah kita merasa, oh ternyata saya sudah salah ya selama ini, atau saya ingin berubah? Ya, kemudian setelah mengikuti materi pengindasan atau diseminasi pada hari ini, saya jadi paham. Artinya setelah hari ini kita paham, oh ternyata budaya positif itu yang lebih baik dimulai dari diri sendiri, bukan motivasi dari luar, misalnya seperti itu. Kemudian target kita selanjutnya itu apa? Ya, saya yakin setelah ini kita punya target. Artinya saya ingin merubah cara mengajar saya, atau saya ingin mengubah cara saya dalam menyampaikan atau memberikan menerapkan keyakinan kelas. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, demikian presentasi saya hari ini, demikian sosialisasi saya saat ini tentang penerapan budaya positif di sekolah. Saya harap semua ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu guru dan bisa kita laksanakan di sekolah kita. Dan kita belajar untuk mengubah dari aturan sekolah menjadi kesepakatan atau keyakinan sekolah. Mungkin sampai di sini materi saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Terimalah salam saya dalam bahasa daerah kita. Yahoo. Yahoo. Thank you. Ya baik, sekali pada anak-anak kami, silakan dituliskan apa yang menjadi kesepakatan kelas yang meyakini, apa yang bisa dilakukan di dalam kelas, apa yang tidak bisa. Paham? Tidak usah sampai di belakang di satu lembar yang sudah dibagikan. Kalau di belakang nanti tidak bisa kita baca. Oke. Silakan satu-satu kamu lengketkan di sini. Ayo, silakan ke depan, dilengketkan di depan. Kita akan bahas bersama nanti kira-kira mana kesepakatan kelas yang akan kita pakai di dalam kelas. Silakan satu-satu di depan. Ya, silakan.
Oke, saya coba baca dulu ya. Saya ingin di dalam kelas ini tidak ada pembulian terhadap sesama teman kelas. Jika melanggar peraturan ini, maka langsung diproses atau berhadapan langsung oleh wali kelas sendiri. Oke, sudah dari hari ini. Tapi karena banyak, kita akan ringkas, kita kasih nilai-nilainya, ya kan? Kan banyak sekali tadi yang kamu sampaikan, benar nggak? Tadi sudah kita baca. Ada yang bilang tidak boleh membuli, ada yang bilang saling menghormati, ada yang bilang di sini menggunakan bahasa Indonesia. Nanti kita akan tentukan nilai-nilai apa yang mau kita buat di dalam kelas ini. Oke, yang pertama, tadi saya baca di sini ada yang bilang tentang pembulian. Ya, berarti kalau tentang pembulian itu kita membahas tentang nilai menghargai. Berarti kita buat di sini saling menghargai. Kemudian yang kedua, ada yang kurang perhatian. Ada yang kurang perhatian, ya. Sehingga minta diperhatikan. Kalau minta perhatian itu apa? Saling menyayangi. Tapi jangan kalian bilang nanti dibilang Ibu Tata, kita saling menyayangi. Artinya yang bilang saya Saudi, berarti kita sayang si Jernih. Bukan begitu maksudnya ya. Ada yang bilang masalah kebersihan untuk diperhatikan. Berarti kita tulis nilai kebersihan. Kemudian katanya di sini menghargai dan menghormati. Berarti nilai apa? Saling menghargai. Sudah menghargai, saling menghormati. Kemudian ini tadi sudah menjaga kebersihan, menghargai guru, membuang sampah. Oke, membuang sampah selain nilai kebersihan, nilai apa lagi di situ ada? Tentang sampah. Kesehatan, artinya menjaga kesehatan. Berarti nilai kesehatan. Termasuk dalam nilai kesehatan ini tentang membuang sampah pada tempatnya, dilarang merokok, ya kan? Apa lagi? Kemudian kalau untuk masalah membawa HP itu saling menghargai, ya. Artinya mengikuti aturan yang ada, itu namanya menghargai, ya kan? Kemudian tidak boleh merusak barang orang lain. Oke, nilai apa ini? Tanggung jawab. Jadilah orang yang bertanggung jawab. Kemudian menjaga ucapan, tidak mengeluarkan kata-kata kotor. Itu nilai apa? Kesopanan. Saya rasa itu nilai-nilai secara umum, ya, yang mau kita bahas. Karena kalau kita uraikan satu persatu nggak cukup, ya kan? Nanti kita akan bahas saling menghargai itu seperti apa, saling menyayangi itu seperti apa. Paham, ya? Oke.